ada hal-hal yang keliru di dalam, mungkin teman-teman sama semalam saya juga membaca medsosnya dari teman-teman manajemen PSIS, yang mana di situ disebutkan bahwa dari PSIS merasa diusir atau terusir dari Citarum. Nah, ini kami sampaikan bahwa tidak, sama sekali tidak. Kita tetap mendukung PSIS. Ya, saya tiap kali PSIS main di sini selalu hadir ya, Mas Lemen itu mesti tak foto sekondur, tribun. Ya, kami juga tetap mencintai PSIS dan sebagainya. Hanya beda di manajemen pengelolaan Stadion Citarum. Jadi perlu teman-teman ketahui sebetulnya bahwa kontrak PSIS ini ataupun PT Malaysia Jenar dengan kita, Pemkot dalam ini Dinpora, itu berlangsung selama setahun, kemudian diperbarui selama setahun. Kontrak itu terakhir tanggal 22 April, ya 22 April habis. Di situ disebutkan 4 bulan menjelang habis itu diharapkan untuk semacam ada penawaran lagi untuk mau melanjutkan atau tidak. Kita tunggu tidak, dan sampai berakhirnya kontrak. Kita komunikasi terus nih, ya sama teman-teman PT Malaysia Jenar, kita komunikasi. Ternyata tidak ada respon akan diperpanjang, tidak. Ya, berakhir 22. Ya, karena itu aset Pemkot, kita berpikir itu untuk kelangsungan sehingga semua bisa tetap berjalan, bisa bermain di situ. Kebetulan ada orang yang mau mengelola, ada penawar lagi untuk mengelola, ya. Sampai kita beri toleransi, kita undur, ya, dari 22 April sampai kita tunggu 1 bulan. Terus kita komunikasi, ternyata tetap tidak ada respon dari PT Malaysia Jenar, ya, sehingga akhirnya dari pihak yang baru kemudian membayar dan mengelola per 24 Mei. Ya, kontrak yang baru tanggal 24 Mei. Itu pun dari awal sudah kami sampaikan kepada PT Meroket Bersama kalau nggak salah. Ya, yang nanti insya Allah dalam waktu dekat, ya, mungkin apakah sore atau besok, karena kita hubungi baru keluar kota, akan press release sendiri. Ya, kita juga lebih nyaman, kita versi pemerintah, nanti silakan teman-teman cross check dengan pengelola yang baru. Itu sudah kami sebutkan bahwa PSIS tetap latihan di situ, iya. Kemudian yang lain juga di situ ada PSIS Tour dan sebagainya tetap di situ, iya. Bahkan sebelum ke sini kami pun tadi ngebel yang bersangkutan, sudah Pak, sudah kita hubungi para pengelola dan sebagainya, toko itu tetap di situ, ya, tetap di situ. Jadi tidak ada yang sulit. PSIS pun kalau mau berlatih di situ silahkan, ya, tidak boleh, enggak, ya. Kalau yang kita baca bersama itu kan mau pindah dan sebagainya. Jadi posisinya demikian, teman-teman, biar jelas. Jadi di samping itu kita juga melihat nih bagaimana perawatan lingkungan. Teman-teman sering main di sana, maksudnya tahu ya, banyak yang rusak tidak diperbaiki. Padahal itu kan harusnya dibebankan kepada pihak pengelola. Ya, kamar mandinya seperti apa, kemudian ternet jebol dan sebagainya. Itu yang kita minta untuk diperbaiki. Katanya nih, saya juga belum ngecek nih, seminggu ini sudah ada perbaikan sedikit-sedikit, itu kan masih berjalan lagi. Jadi intinya demikian. Yang pertama, tidak ada dari kami, dari pemerintah kota ini mengusir PSIS, masih berlangsung sama, yang beda hanya di pengelola lapangannya, dalam arti keseluruhan itu, karena memang tiap tahun kita sewakan, ya. Itu teman-teman
PSIS masih bisa berlatih di situ, di mana aja teman-teman juga semua bisa bermain, masyarakat juga masih bisa di situ. Yang berganti hanya pengelolaan manajernya saja. Itu dari kami. Pak Sek mungkin mau menambahkan, Pak Sek. Organisasi atau apa persatu PSIS, di mana klub ini adalah kebanggaan kita bersama. Klub sepak bola yang dikelola secara profesional. Kalau kita sudah berbicara profesional, maka barang milik daerah pun harus dikelola secara profesional. Artinya apa? Bahwa ini adalah bukan lembaga sosial, yang dimana memang kalau sosial kan memang di dalam Permendagri sana juga sudah dijelaskan sekian persen potongan dan lain sebagainya. Dituangkan lagi di dalam peraturan wali kota tentang pengelolaan, terus kemudian perhitungan biaya sewa berapa, ada perwalnya juga. Sebaiknya ketemu, jadi nggak usah rame-rame, semuanya kita bareng-bareng untuk membangun Semarang jauh lebih baik. PSIS adalah klub besar, klub kebanggaan kita yang memang harus kita support. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Praparta, yang apalagi sebagai pengurus barang milik daerah, khususnya lapangan Citarum. Di sana sudah jelas kedudukan dan fungsi Mas Praparta sebagai pengurus barang milik daerah, mengambil langkah-langkah agar tidak salah. Kalau salah nanti Pak Praparta yang dapat apalagi masalahnya, karena pasti akan diaudit, kalau kena kan kita yang repot juga. Masa kemudian ada isu, kemudian pengelolaan barang milik daerah tidak sesuai dengan aturan, wah ini kan juga jadi berat. Padahal kita pengen meluruskan semua hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai dengan on the track. Lah bagaimana dengan PSIS? Tadi sudah disampaikan, masih bisa dipakai. Hanya pengelolaan saja dipindahkan ke pihak ketiga yang lainnya, yang dimana untuk mengurus nih aset kita agar tidak rusak, tidak terbengkalai. Tadi dilaporkan oleh Pak Praparta bahwa ada kerusakan, yang dimana di sana kewajiban daripada pengelola untuk memperbaiki. Padahal aset ini jelas jangan sampai ada satu barang yang sudah masuk di dalam aset, ternyata bahwa setelah diaudit hilang, misalkan seperti itu tidak kita pengen terjadi.